الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتجبيله فرد على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi munasahatihi alaihi salatu wassalam. Fasal menjelaskan tentang kewajiban menerima dengan ikhlas nasihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ruwiya an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna dina an-nasihah inna dina an-nasihah inna dina an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa immatil muslimin wa ammatihim. Diriwayatkan dari sahabat Tamim ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, inna dina an-nasihah. Diulangi sebanyak 3 kali. Inna dina an-nasihah, inna dina an-nasihah, inna dina an-nasihah. Inna dina sesungguhnya agama. An-nasihah itu merupakan nasihat. Kalau kita menyebutnya nasihat, ya. Jadi ya, nasihat itu asal katanya dari bahasa Arab, an-nasihah, yaitu mengharapkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Jadi kalau ada orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, itu orang tua mengharapkan kebaikan daripada anaknya. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa wahai Rasul? Nasihat untuk siapa? Harapan kebaikan itu kepada siapa? Untuk siapa? Qala, beliau menjawab, untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Ini ada nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Nasihat itu untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya Allah. Wali rasulihi, dan juga untuk utusan Allah. Wa a'immatil muslimin, untuk para imamnya kaum muslimin.
wa ammatihim, dan untuk orang awamnya kaum muslimin. Ya, inna dina an-nasihah, agama itu adalah nasihat, nasihat untuk Allah. Secara bahasa kelihatannya janggal. Nasihat itu sesuatu yang diiktibarkan dengan mengharap kebaikan daripada nasihat tersebut. Kebaikan siapa yang diberikan nasihat? Lah, agama adalah nasihat untuk Allah. Jangan dipahami Allah membutuhkan nasihat dengan agama, sehingga dari itu Allah menjadi lebih baik. Tidak, ya, bukan seperti itu. Nasihat untuk Rasul juga bukan berarti nasihat sehingga Rasul menjadi lebih baik dengan agama itu, juga tidak. Ya. Kemudian berikutnya dijelaskan, fakafa bihadzal hadis al-masyhur dalilan ala anna nasihata lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim wajibatun. Maka cukup, ya, bihadzal hadisil masyhur, dengan berdasarkan hadis yang masyhur tersebut, hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari, bahwasannya agama adalah nasihat, ya, itu sebagai dalil, dalilan sebagai dalil ala anna nasihata, atas sesungguhnya nasihat itu untuk Allah atau kepada Allah, wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim wajibatun, hukumnya wajib. Dari dalil tersebut, dari hadis tersebut cukup menjadi dalil sesungguhnya nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, untuk kaum muslimin itu hukumnya wajib. Ya. Jadi nasihat itu hukumnya wajib. Sementara kita menasihati orang itu hukumnya tidak wajib. Anak kita dinasihati itu tidak wajib. Tetapi untuk Allah nasihat itu wajib, untuk kitabnya Allah nasihat itu wajib, untuk utusannya Allah, untuk imamnya kaum muslimin, untuk umat Islam secara umum, itu justru menjadi wajib. Wan nasihah kama qala Abu Sulaiman Al-Busti. Wan nasihatu, adapun nasihat, kama qala Abu Sulaiman Al-Busti, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Busti. Kalimatun merupakan sebuah kalimat yu'abbaru biha an jumlati iradatil khair lil mansuhi lahu. Nasihat itu adalah kalimat, untaian kalimat yang diibaratkan dengan kalimat tersebut, yaitu adanya jumlah ataupun bentuk kehendak kebaikan. Jadi nasihat itu redaksi kalimat yang dengan redaksi itu kita beriktibar untuk menghendaki adanya kebaikan. Kepada siapa? Untuk siapa? Lil mansuhi lahu, untuk yang diberikan nasihat kepadanya. Lil mansuhi lahu, untuk yang diberikan nasihat kepadanya. Jadi nasihat itu kalimat yang mana dengan kalimat itu diibaratkan kita itu mengharapkan munculnya kebaikan, mengharapkan datangnya kebaikan
mengharapkan sebuah kebaikan terhadap orang atau siapapun yang diberikan nasihat itu kepadanya. Ya. Jadi nggak ada nasihat itu arahnya kepada yang tidak baik, itu nggak ada. Ya. Setiap nasihat itu pasti kepada sesuatu yang baik. Tidur jangan terlalu malam, nanti subuhnya bisa kesiangan. Jadi tidur jangan terlalu malam, nanti subuhnya bisa kesiangan. Ini nasihat. Karena apa? Bangun siang itu tidak bagus. Yang bagus bangun subuh atau sebelum subuh. Belajar yang rajin supaya engkau alim. Alim ini keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebaliknya. Diminum obatnya biar cepat sembuh. Nah, sembuh ini keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya, yakni sakit. Jadi nasihat itu kalimat, ucapan, statement untuk mengharapkan adanya sebuah kebaikan terhadap atau bagi orang yang diberikan nasihat. Dan terus nasihat kepada Allah gimana? Agama itu nasihat untuk Allah. Berarti Allah diberi nasihat? Tidak. Ya, sekali lagi bukan itu. Wa ma'naha fil lughah al-ikhlas. Makna nasihat secara bahasa itu al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu murni, tulus. Jadi makna nasihat secara bahasa itu artinya adalah tulus. Maka orang beri nasihat itu tuntutannya satu, tulus. Kalau orang berikan nasihat tidak tulus, maka itu bukan nasihat, tetapi menjerumuskan. Kalau kamu ingin cepat, kamu lewat sana, padahal sana itu banyak jurangnya. Itu namanya menjerumuskan. Maka nasihat itu bentuk ketulusan. Ketulusan dari yang berikan nasihat kepada yang diberi nasihat. Maka di situ syarat dengan kasih sayang. Syarat dengan Rahman Rahim. Syarat dengan kecintaan. Ya. Jadi nasihat itu tulus. Kalau orang menjerumuskan kan tidak tulus. Ya. Jadi kalau kamu ingin cepat sampai sana, ya, kamu pinjam motornya Pak Imam. Padahal motor Pak Imam itu tahu, ya, kondisinya tidak ada olinya. Baru di starter jalan 1 kilo, ya, kebakaran mesinnya karena olinya kering. Ya. Nasihat itu artinya adalah ikhlas, ya, ini maknanya tulus. Min qaulihim, diambil dari ucapannya para ulama, nasahtul asal idza khalastuhu min sam'ihi. Saya membersihkan madu. Jadi madu itu dibersihkan. Idza khalastuhu min sam'ihi, ketika aku membersihkannya, min sam'ihi, dari lilinnya madu. Apa lilinnya madu? Yaitu kotoran-kotoran yang ada di madu. Jadi semut lebah membuat sarang. Kemudian dari sarang tersebut madu itu diproduksi, ya, dikeluarkan. Dia terbang mengambil sari-sari dari bunga, kemudian kembali ke sarangnya. Maka makanan yang diambil dari bunga-bunga itu
diproduksi di dalam tubuh madu tersebut, keluarnya menjadi madu. Diproduksi oleh lebah tersebut, keluarnya menjadi madu. Ya. Jadi madu itu bercampur dengan sarangnya. Nah, madu itu kemudian dibersihkan dari bekas-bekas sarangnya itu. Nasahtul asal. Jadi nasahtu, nasihat, aku membersihkan madu. Dari mana? Dari lilinnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya Allah, untuk utusannya Allah, untuk para imamnya kaum muslimin, untuk orang-orang awamnya kaum muslimin. Fa nasihatullahi ta'ala, adapun nasihat untuk Allah atau nasihat kepada Allah, ya, nasihat itu kalimat yang dengan kalimat itu kita mengharapkan akan adanya sebuah kebaikan dari yang diberikan nasihat. Nasihat kepada Allah itu bagaimana? Fa nasihatullahi ta'ala, adapun nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah, sihhatul i'tiqadi lahu, itu adalah sahnya i'tiqad kita kepadanya. Jadi sahnya akidah kita kepada Allah, ini adalah nasihat kita kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah itu artinya kita beriktikad kepada Allah dengan iktikad yang bagus, yang benar, bukan yang ngawur. Kita meyakini tentang Allah itu dengan keyakinan yang bagus, yang benar, bukan sakarpe dewi atau keyakinan yang berubah-ubah. Sihhatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyati, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat kepada Allah itu artinya sahnya i'tiqad kita, benarnya i'tiqad kita kepada Allah, yaitu dengan menyifati Allah dengan sifat wahdaniyah, yaitu Maha Esa. Artinya apa? Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu adalah satu, tidak ada duanya. Maka karena Tuhan itu adalah satu, maka kita tidak boleh mengatakan Allah adalah Tuhan yang paling benar. Berarti kalau kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang paling benar, berarti kita meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang lain meskipun Tuhan itu salah, ya. Jadi kita harus benar dalam i'tiqad kepada Allah. Mengiktikadi Allah itu kita benar caranya, yaitu dengan menyematkan sifat wahdaniyah kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa wasfuhu, mensifati Allah bima, dengan sifat huwa ahluhu, yang mana Allah itu adalah pemiliknya. Jadi mensifati Allah yang mana dengan sifat itu Allah memilikinya. Jadi jangan sampai kita menyifati Allah tetapi Allah tidak memiliki sifat tersebut. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Imam Asy'ari, Imam Maturidi menjelaskan membatasi adanya sifat wajib bagi Allah yang 20. Ya. Artinya apa? Sifat itu pasti hak yakin dimiliki oleh Allah, enggak mungkin tidak. Apa itu wujud? Allah itu bersifat wujud, artinya Allah itu pasti wujud.
Lawannya Adam tidak ada. Allah itu enggak mungkin tidak. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Qidam terdahulu, ya. Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam dan seterusnya 20 sifat itu. Ini adalah sifat yang wajib karena sifat itu pasti, yakin, hak, wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mensifati Allah dengan sifat yang sifat itu pasti dimiliki oleh Allah. Beda dengan kita mensifati selain Allah. Ya, kita mensifati istri kita. Istri kita itu ramah. Ternyata ramahnya hanya kepada orang-orang tertentu. Atau secara umum memang ramah, tapi dalam keadaan tertentu dia mudah tersinggung. Ya, berarti sifat ramah itu tidak melekat secara 100% pada diri istri kita. Ya. Sementara sifat yang kita sematkan kepada Allah, sifat itu senantiasa melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat kepada Allah, kita beriktikad kepada Allah dengan iktikad yang benar, yaitu dengan mensifati Allah dengan kemahaesaan dan juga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang lain. Apa yang mana sifat itu hak dimiliki oleh Allah. Wa tanzihi dan juga membersihkan Allah, mensucikan Allah amma dari sifat la yajuzu alaihi yang tidak boleh kepada Allah. Jadi sifat kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang sifat itu tidak boleh dimiliki oleh Allah. Contohnya apa? Mumatsalatu lil hawadits. Allah itu mensifati memiliki sifat wajib, mukhalafatu lil hawaditsi, berbeda dengan makhluk. Maka kita tidak boleh mensifati Allah itu semisal dengan makhluk. Ya. Semisal dengan makhluk seperti apa? Ya. Seperti Allah memberikan rizki dengan tangannya. Jadi Allah itu memiliki sifat, memiliki nama Ar-Razzaq, artinya zat yang memberi rizki. Terus bagaimana cara Allah memberi rizki? Itu jangan disamakan seperti orang yang bagi-bagi angpau, bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan kepada orang lain. Tidak seperti itu caranya Allah. Sama seperti setiap akhir malam Allah itu turun dari langit ke bumi. Turunnya Allah seperti apa? Itu tidak sama seperti turunnya kita naik ke genteng kemudian turun ke bumi, ke lantai, tidak. Ya, beda. Allah memang turun, tetapi turunnya Allah tidak seperti makhluk. Allah itu berfirman, berkata, berucap. Ucapannya Allah itu tidak seperti ucapannya makhluk. Kalau ucapannya makhluk itu mengandung huruf, mengandung kata, ucapannya Allah, firmannya Allah tidak mengandung huruf, tidak mengandung kata. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Ya. Jadi firmannya Allah itu tanazzaha itu bersih, suci. An qaulin dari ucapan. Firman-Nya Allah itu bukan ucapan. Bingung atau bingung ya? Bingung.
Kalau kita nggak ngaji bingung. Jadi kita membersihkan Allah dari segala hal sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh Allah. Wala yaliku bihi, dan juga dari sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Tidak layak untuk Allah. Apa yang tidak layak? Ya, apa yang tidak layak untuk Allah? Seperti Allah itu tidak esa. Sebagaimana ya saudara-saudara kita non muslim atau yang kafir itu dengan konsep trinitasnya. Trinitas ini menjadikan Tuhan selain Allah. Ini tidak layak untuk Allah. Warukbah fi muhabbihi fi muhabbihi, dan juga senang kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Wal bu'du min musakhatihi, dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu namanya nasihat kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah dengan agama itu, artinya dengan agama ini kita memperbaiki akidah kita kepada Allah, membenarkan, memastikan kebenaran akidah kita kepada Allah, yaitu meyakini Allah itu Maha Esa, kemudian meyakini sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat itu hak pasti dimiliki oleh Allah. Sifat wajib, sifat mustahil berarti tidak dimiliki oleh Allah. Sifat jaiz berarti kadang ada, kadang tidak. Allah boleh-boleh saja melakukan itu, Allah boleh-boleh saja tidak melakukan itu. Itu namanya sifat jaiz. Kemudian membersihkan zatnya Allah dari perkara-perkara yang tidak boleh ya terjadi pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah. Dan juga kita senang ya, rubah itu senang dan semangat untuk mendapatkannya. Itu senang dan semangat kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Majelis ilmu, majelis zikir, silaturahim, berucap yang baik ya. Kita takzim kepada guru, hormat kepada orang tua. Ini adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita semangat untuk melakukannya. Wal bu'du, menjauhkan diri. Ya, artinya apa? Tidak mau melakukan min musakhatihi, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kelanjutan daripada kajian kita kemarin, pasal tentang wajibnya menerima dengan ikhlas nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi agama itu nasihat kepada Allah. Artinya bukan memberi nasihat Allah, tetapi nasihat kepada Allah, maksudnya nasihat kepada kita orang yang mengamalkan ajaran agama, supaya interaksi kita kepada Allah itu betul. Bagaimana akidah kita kepada Allah itu baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kita, memahami daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah menguatkan akidah kita dan tidak mudah terkontaminasi dengan akidah-akidah selain ahlu sunnah wal jamaah bil asy'ariyah wal maturidiyah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Wa diyallahu barakatuh ala Rasulullah.